Lebih menguntungkan bibit katak daripada bibit umbi apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sukses para petani porang dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita kembali lagi ke ladang dengan situasi seperti ini. Akan bongkar tanaman porang dari bibit umbi mini dan umbi sedang. Bagaimana kira-kira? Langsung aja yuk, langsung lanjut. Jago gepuk kita sudah mulai mengukir-ukir porangnya. Yang kemarin dekat sungai. Nah, ini rumputnya tidak terurus seperti ini, bosku. Yuk, kita lanjut bongkar. Jadi yang kita bongkar ini tanaman porang sebenarnya 2 musim, kawan-kawan. Cuma ini masalahnya dari bibit umbi yang sangat kecil atau umbi mini. Kalau katak mungkin ya perkiraan 1 kg isinya sekitar 200. Jadi ya kondisinya seperti ini. Maka berbagai jenis ukuran nanti akan kita coba sebagai bahan pertimbangan. Ini tempatnya agak pasir, bosku. Kebetulan ini kemarin tempat itu habis bekas dibuat ambil pasir orang-orang. Jadi ini tempatnya pasir. Nah, ini tanahnya tanah pasir. Jadi kemarin kalau ada yang tanya kalau di tanah pasir jadi enggak, ya seperti ini. Kalau masalah kebesarannya ini masalahnya hubungannya dengan bibit. Tapi menurut kami perkembangannya juga lumayan. Ini 1 kilo, ada yang 2 kilo, ya ada yang 5 on, 4 on lengkap lah. Nah, jadi ini sampai sana ini pasir, bosku. Sampai sana itu pasir. Ini sengaja rumputnya memang kemarin kita biarkan. Ini nanti kita buat gado-gado, campur aduk rumput sama tanahnya, harapannya nanti menjadi pupuk ke depan. Lupa tidak bawa alat, akhirnya ya rumputnya di Jadi menurut pendapat kami, menanam umbi sama katak dengan ukuran yang sama menurut kami itu lebih menguntungkan dari bibit katak. Umpamanya kataknya isi 200 dan umbinya juga isi 200. Pengalaman yang kami tanam itu lebih menguntungkan bibit katak. Pertumbuhannya cepat dari bibit katak dengan ukuran yang sama, kecuali bibit umbinya itu umbi yang sudah agak besar, misalkan sebesar telur ayam, itu beda lagi, kawan-kawan. Jadi kurang lebih seperti ini yang dari umbi mini, kawan-kawan, 2 musim. Kalau yang dari umbi sedang itu ada di akhir video. Di kondisinya seperti ini, namun juga terkadang lain lahan itu juga lain hasil. Ini dengan bibit yang sama ternyata hasilnya juga berbeda-beda. Ini cuma geser tempat itu saja juga berbeda. Dengan perawatan bibit, pemupukan yang sama pun hasilnya juga berbeda-beda. Jadi ya, kalau yang terakhir setelah semuanya kita upayakan, pemilihan bibit yang bagus, perawatan yang baik, kemudian pemupukan yang berimbang, ya semua kembali ke rezeki. Jadi di sini saya berbicara tentang bagaimana, bukan tentang berapa. Sebab kalau berapa itu tentunya ukurannya masing-masing orang itu berbeda-beda, ya tentunya sesuai kemampuan masing-masing. Di tempat kami itu di areal perbukitan seperti ini, dan yang ini hasilnya seperti ini, tanah agak pasir, kawan-kawan, ya lumayan. Kalau yang sebelah bawah tadi agak kecil, ini agak di atasnya lagi, lebih sedikit lebih besar dibanding yang tadi. Jadi sebenarnya tanaman porang ini
sangat gampang dibudidaya di dimanapun. Nah, kurang lebih kemarin bibitnya berapa ya? Kurang lebih ya, ini ada yang dari bibit mini 2 musim, ada yang kurang lebih sekitar ada 3 kilo. Nah, ada yang seperti ini, mungkin ini dari katak kemarin yang jatuh tidak keambil jadi bibit seperti ini. Nah, jadi ini tempatnya agak mengerikil. Ternyata ya mudah sekali kita budidaya porang itu. Jadi porang itu gampang beradaptasi di hampir semua jenis lahan atau jenis tanah. Jadi seperti ini. Nanti yang kita gunakan untuk bibit ukuran di bawah 1 kilo, nanti akarnya tidak kita cabut kawan-kawan, langsung proses karantina. Kalau yang mau kita jual ya kita bersihkan. Nah, kemudian ini yang dari bibit sedang, kira-kira 1 kilo isi 3 tempat di atas telur ayam. Nah, begini hasilnya. Ini di tempat yang lain tanahnya, ini tanahnya liat. Kalau di tempat kami memang tanah liat itu lebih menjanjikan dibanding jenis tanah yang lainnya. Kalau dengan pemilihan bibit, perawatan yang sama, tentunya di tanah liat itu malah lebih bagus. Ini kemarin yang kita review yang tumpang sari dengan cincau, atau kalau di tempat kami bahasanya janggilan. Jadi kalau menurut pengalaman yang kami lakukan, dengan bibit ukuran yang sama antara katak dan bibit umbi itu lebih bagus pertumbuhannya itu dari bibit katak. Namun kalau dari bibit katak yang memang sudah lumayan besar, ya tentunya hasilnya juga lumayan besar. Apalagi kalau kita tanam di areal terbuka, itu tidak ada naungannya. Memang naungan juga sangat mempengaruhi, walaupun terkadang naungan itu juga dibutuhkan oleh orang. Ya, hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Ya lumayan, ini ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo ya. Bahkan yang kecil pun juga ada ya. Namanya tanaman di dalam tanah, terkadang kita nggak tahu kebutuhan nutrisinya. Kita hanya bisa memprediksi yang terbaik untuk tanaman-tanaman kita. Nah, seperti ini, beraneka ragam. Yang baru gabung atau menemukan channel ini, jangan lupa bantu kami kawan-kawan dengan cara like, komen, dan subscribe. Insya Allah gratis, tidak mempengaruhi yang lainnya. Jadi di sini kami hanya sedikit berbagi tentang pengalaman kami, bukan bermaksud menggurui. Silahkan ditanam dari bibit katak, dari bibit umbi, mini, sedang, dan yang besar pun nanti akan kita bandingkan untuk pertimbangan tanam musim depan. Terima kasih atas kesetiaannya dengan Fauzi Channel. Tetap semangat, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.